pengisi materi pagi hari ini. Sebentar, mau izin share screen. Bisa share screen, Mbak? Bisa, udah tak jadikan host. Sebentar. Udah kelihatan, Mbak? Sudah. Ya, saya mulai dulu ya. Pertama, mohon maaf, PPT ini kebetulan soalnya kemarin ngejar buku KP, jadi nggak sempat bikin PPT. Aku mau bahas tentang skincare ya, bukan kalau di poster itu kan make up ya. Nah, sebenarnya itu bukan make up, sebenarnya itu skincare. Nah, aku mau share tentang pentingnya skincare. Jadi cewek maupun cowok itu perlu skincare. Jadi anggapannya kan di masyarakat itu kan kalau skincare itu mesti cewek. Nah sebenarnya itu cewek maupun cowok itu perlu skincare tuh. Lanjut ya. Skincare itu investasi sepanjang hidup. Invest in your skin, it's going to represent you for a very long time. Nah, kalau kata Nia Ramadhani, tahu kan, jangan investasi duit itu di baju, investasi itu di perawatan muka. Gitu. Kenapa? Karena investasi di muka itu investasi yang apa ya? Kayak yang paling kelihatan gitu loh di masa depan. Bisa jadi lebih awet muda, terus kulit lebih sehat gitu. Terus juga skincarean itu sebagai rasa syukur. Kita diberi tubuh lengkap dan sempurna oleh Allah. Sudah sepatutnya kita mensyukurinya dengan senantiasa menjaga dan merawatnya. Ini salah untuk nanti. Nah, aku selalu kalau skincarean itu diniati untuk bersyukur. Jadi kita diberi tubuh wajah yang lengkap. Nah, udah sepatutnya kita merawatnya. Jadi bukan buat niat biar cantik, biar disukai orang gitu. Enggak, kalau aku pribadi buat sebagai wujud rasa syukur gitu loh. Dan itu tuh udah sepatutnya kita lakuin gitu. Jadi syukur itu banyak macamnya ya. Kalau syukur dalam menikmati tubuh kita yaitu dengan merawatnya. Jadi jangan mikir skincare itu mahal, skincare itu buang-buang duit. Enggak, itu juga kita merawat tubuh, kita juga dapat pahala. Kita juga bersyukur atas nikmat Allah, itu tubuh. Nah, aku mau share basic skincare rutin. Jadi buat kalian yang baru
pertama mulai skincarean, nah gak usah skincare macam-macam dulu, fokus ke basic skincare rutin. Nah, basic skincare rutin itu apa aja? Yang pertama facial wash. Nah, facial wash ini sabun cuci muka kan. Nah, sabun cuci muka ini penting banget karena dan harus rutin gitu loh, dua kali sehari karena kalau kita pergi pasti kena debu, pasti kena polusi dan itu sebenarnya yang nyebabin kayak jerawat, komedo dan lain-lain itu dari face wash. Apalagi kalau kalau buat yang cewek itu kan pakai bedak, pakai apa segala macam. Nah itu tuh uh, jangan pernah lupa buat cuci muka karena kalau misalnya langsung tidur, nah bedaknya itu kan masih nempel ya di muka ya lah. Itu dibawa tidur sampai besoknya lagi. Nah itu tuh jadi kayak nimbun kotoran gitu loh di muka. Jadi nggak boleh banget skip facial wash. Jadi serangkaian ini tuh semuanya tuh nggak boleh di skip gitu. Walaupun awal skincare maupun udah lama skincare itu semua rangkaian ini nggak boleh di skip. Terus toner. Nah toner ini buat ngehidrasi kulit. Jadi biar kulit itu lebih segar, lebih apa namanya, lebih lembab. Terus juga dia itu juga menetralisir uh, ini sifat basah dari face wash. Jadi biar pH kulit itu lebih netral. Nah, kalau toner ini sendiri produknya itu banyak kayak Byung Kang Yul ini. Kalau yang belum tahu ya, Byung Kang Yul itu merek Korea. Kalau di sini sih yang tak share merek Korea ya. Kalau Byung Kang Yul itu merek Korea. Terus ada lagi Hatomugi. Hatomugi itu kemarin viral. Isinya itu 500 ml bisa buat setahun dan itu tuh harganya cuma 90 ribuan dan itu isinya gede-gede banget banget. Terus kalau misalnya mau yang murah ada Viva Face Tonic itu harganya cuma 5.000, 6.000 gitu. Nah, kalau facial wash ini kalau ini dari Cosrx ya. Kalau dari Cosrx ini dia enak, dia nggak gampang dia nggak kerasa ketarik, nggak kerasa kusam, nggak kerasa nggak ada apa nggak bikin kering gitu. Nah kalau milih facial wash itu juga benar-benar harus apa ya, benar-benar harus diperhatiin gitu loh karena banyak facial wash itu facial wash yang drugstore ya. Kalau aku ngomong drugstore itu facial wash yang banyak ditemui kayak di Indomaret, Alfamaret atau apotik itu banyak yang nggak gentle. Maksudnya nggak gentle itu apa namanya? Nggak nggak cocok gitu loh buat di kulit itu loh. Nggak low pH dia itu pH-nya itu tinggi banget. Nah gitu. Uh, mau share pengalaman, aku dulu itu nggak cocokan sama sama ini sabun muka. Jadi gara-gara sabun muka itu muka jadi kering, jadi komedo, bahkan ngelupas gitu. Kulit itu jadi ngelupas. Nah itu harus diperhatiin banget milih facial wash. Nah untuk produk rekomendasinya aku rekomendasi Cosrx. Terus kalau yang lokal itu ada labu juga. Ada labu itu murah cuman 30 ribuan. Terus Mohon maaf, oh ya, itu teman-teman tolong diadmit. Aku tadi keliru jadiin sampean host, jadi aku nggak bisa nge-admit teman-teman. Mohon maaf. wah, sebentar Mbak.
Udah, lanjut. Atau enggak, aku jadiin Oh iya co-host. Mbak, sebentar. Mbak Naga. Mana co-host? Iya. Tetap bisa share screen-nya. Oke. Terus, oh ya, rekomendasi facial wash itu ada COSRX. Itu ini isi 150 ml, itu harganya sekitar 100-an. Terus ada Cleveru. Jadi rekomendasi ini tuh rekomendasi yang menurutku bagus ya. Facial wash yang bagus, yang low pH, yang gentle, cocok buat semua kulit dan nggak bikin kering, nggak bikin ketarik. Kalian kalau pakai facial wash kan sering-sering kayak ketarik gitu ya. Nah itu tuh facial wash yang nggak bagus gitu loh. Maksudnya itu dia tuh pH-nya tuh gede, dia tuh basah, pH-nya gede, jadi itu tuh bisa merusak kulit gitu. Kalau yang lokal itu bisa coba Cleveru. Nah selanjutnya ini moisturizer. Itu juga nggak boleh di skip. Dia itu buat ngelembabin kulit. Jadi bikin kulit lembab, bikin kulit kenyal itu moisture. Nah moisture itu uh, banyak banget macamnya. Kalau yang digambarin itu COSRX. Ada yang lainnya itu kayak Scarlett itu kan juga ada krimnya ya, krim apa moisturnya. Nah terus ada something gitu, something Avoskin itu yang lokal ya. Terus sunscreen. Nah sunscreen itu ini gak boleh banget di skip. Benar-benar kayak walaupun di rumah juga nggak boleh skip sunscreen, di luar rumah nggak boleh, apalagi di luar rumah nggak boleh skip sunscreen. Nah sunscreen ini sendiri tuh apa namanya, buat ini kan, buat melindungi wajah dari sinar UVA maupun UVB. Nah kenapa kok nggak boleh banget di skip? Karena kalau misalnya kalian skip sunscreen ini tuh bisa nyebabin apa namanya, noda hitam gitu. Dan itu tuh yang nyebabin kalian kalau di umur 30-40-an itu nanti bakal kerasa gitu efeknya kalau kalian nggak pakai sunscreen, bakal item-item noda-noda di sini. Terus jadi kalau misalnya banyak orang-orang tua yang kayak gitu tuh karena emang nggak pernah pakai sunscreen. Jadi kulit itu ya menurut kita emang nggak apa-apa ya kalau sekarang. Padahal sebenarnya tuh kulit tuh kayak kebakar gitu loh. Apa ya? Kan kena UVA sama UVB itu kalau di kulit itu kayak jahat banget gitu loh. Jadi harus harus benar-benar nggak boleh skip sunscreen gitu. Tapi jangan lupa juga kalau habis pakai sunscreen sorenya itu pakai face wash karena kalau nggak dibersihin dia bakal nyumbet pori-pori dan jadi milia. Jadi milia itu kayak kalau yang di sebelah sini ya biasanya. Sebelah sini tuh kayak ada benjolan-benjolan gitu. Milia sama komedo itu beda. Kalau komedo itu biasanya kan dalamnya ada putih atau hitam gitu. Tapi kalau milia itu dari lemak. Lemak ya dari lemak. Komedo itu dari minyak, sumbatan minyak gitu. Kalau kalau milia itu dari sumbatan lemak. Jadi dia tuh bakal benjol-benjol gitu loh. Dan itu tuh biasanya tuh gara-gara kurang bersih waktu cuci muka gitu. Terus selanjutnya, nah ini skincare lengkap urutannya ya. Kalau kalau pagi sama malam itu beda. Kalau pagi itu step 1 bisa cleanser. Nah, kalau cleanser ini
sebaiknya double cleansing ya. Maksudnya double cleansing itu nggak cuman facial wash aja, tapi tapi dibarengi sama micellar water atau cleansing oil gitu. Nah, Sepertinya jaringannya Milati hilang. Ditunggu sebentar ya. halo. Oh iya. Ya, mohon maaf tadi baterainya habis. Mbak, boleh Bisa minta share tolong screen. Iya. Udah bisa, Mil. Sebentar. Iya. Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Kan awalnya cleanser. Nah, cleanser itu lebih baik
double cleansing. Jadi nggak hanya facial wash, tapi bisa ditambahi dengan micellar water atau cleansing oil. Nah, produk yang murah buat double cleansing itu Viva. Jadi Viva itu dia ada MC apa? Apa namanya? Lupa aku, pokoknya MC, singkatannya MC. Oh ya, milk cleanser. Milk cleanser. Jadi itu tinggal diratain ke muka terus nanti dikapasin. Nah, habis dikapasin itu nanti bakal kelihatan nodanya semuanya. Jadi kalau misalnya seharian habis beraktivitas itu wajib double cleansing. Yang pertama pakai milk cleanser itu ya. Atau micellar water. Micellar water itu bisa dari Garnier, Wardah, Biore, banyak gitu. Terus yang step kedua itu pakai facial wash. Facial wash itu tadi bisa dari Cosrx, Cleverum, Delabur, kayak gitu. Terus toner, jangan lupa habis cleanser itu toner, karena dia bakal nyimbangin pH kulit lagi dan dia itu menghidrasi kulit. Jadi habis pakai toner itu kayak lebih seger gitu kulit. Dan ini tuh pagi ya. Habis itu pakai serum. Serum ini tergantung kebutuhan kulit wajah kalian. Kalau misalnya kulitnya kusam, itu bisa pakai serum yang mengandung niacinamide atau vitamin C. Nah, niacinamide itu banyak banget contoh produknya. Sekarang itu produk lokal itu makin berjaya gitu loh. Kalau dulu itu kan kebanyakan produk dari luar negeri gitu. Jadi produk lokal itu masih dipandang sebelah mata. Nah, tahun ini tuh produk lokal itu makin booming gitu loh. Jadi kita harus bangga sama produk lokal dan juga harganya itu murah-murah gitu. Banyak banget brand itu yang ngeluarin produk baru setiap bulan dan itu tuh selalu booming dan itu tuh kualitasnya nggak kalah bagus sama produk luar gitu. Nah, contohnya niacinamide ini yang mengandung niacinamide itu ada dari Something, dari Avoskin, dari uh, apa lagi ya? Banyak banget pokoknya. Dari Axisia juga, tapi Axisia itu dari Korea. Terus kalau misalnya kalian ada masalah di bekas jerawat, itu bisa pakai yang mengandung alpha-arbutin. Nah, kalau alpha-arbutin ini ada di Avoskin, ada di Nutrition, ada di The Ordinary juga ada gitu. Terus kalau misalnya kalian ada masalah sama jerawat, itu bisa pakai yang mengandung salicylic acid. Nah, salicylic acid itu ada di Avoskin. Itu ada salicylic acid. Terus selanjutnya ya, day cream atau moisturizer. Nah, ini tuh yang aku bahas sebelumnya itu sama. Nah, moisturizernya ini tuh bisa contoh produknya ya itu dari Scarlett, terus dari Avoskin, dari Something gitu, dari Cosrx, terus eye cream atau eye gel. Jadi kalau ini tuh opsional ya, tapi kalau misalnya kalian butuh ya pakai gitu. Kalau misalnya sering begadang itu ya, itu pakai eye cream atau eye gel biar matanya itu nggak ada kantung matanya gitu. Terus juga dia tuh bisa menjaga kantung mata kita itu lebih sehat itu. Jadi walaupun udah tua nantinya itu nggak bakal kendur, nggak bakal ada kerutan gitu. Jadi kalau misalnya kita rutin, ya itu tadi kayak investasi ya, investasi buat mata pakai eye gel gitu. Terus yang paling penting SPF atau sunscreen itu.
Terus yang night itu beda sama day. Yang pertama ada cleansernya sama kayak day. Terus exfoliation. Jadi yang buat yang belum tahu, exfoliation itu kayak apa ya? Kayak membersihkan, kayak ya eksfoliasi apa ya? Kayak membersihkan dari noda, dari kotoran gitu, dari kulit. Nah, eksfoliasi ini sendiri itu ada bahan-bahan tersendiri buat eksfoliasi, yaitu skincare yang ada bahan AHA, BHA. Nah, itu buat eksfoliasi. Contohnya yang mengandung AHA, BHA itu kayak something, kayak Avoskin. Nah, dari tadi kan aku sering nyebut something sama Avoskin karena memang dua produk ini tuh produk lokal, murah, terus lengkap banget, semuanya ada. Dan itu yang lagi booming gitu loh saat ini. Nah, kenapa sih kita perlu eksfoliasi? Jadi eksfoliasi ini buat ini loh. Kalau misalnya ada komedo, itu tuh kalian berarti perlu eksfoliasi. Terus kalau evaluasi itu cuman sekitar seminggu tuh 1-2 kali gitu. Karena apa? Karena eksfoliasi ini mengandung AHA. Nah, AHA ini bahan aktif gitu. Bahan yang bisa dibilang kuat gitu ya. Jadi apa? Cuman seminggu itu 1-2 kali. Nah, eksfoliasi itu istilahnya kayak apa ya? Membersihkan sebersih-bersihnya gitu loh. Dari wajah itu, dari kotoran yang tersumbat, dari noda kayak gitu. Buat menghindari komedo terus jerawat. Kalau misalnya kulit kalian itu udah banyak komedo, banyak jerawat, itu berarti kalian benar-benar itu eksfoliasi. Nah, tapi ya karena eksfoliasi itu pakai bahan yang kuat, dia tuh istilahnya kayak agak mengikis gitu ya, agak mengikis. Nggak mengikis ya cuman kotorannya itu yang membersihkan kotoran. Nah, setelah eksfoliasi itu wajib pakai toner buat menghidrasi. Jadi biar kulitnya itu nggak kering gitu, langsung pakaiin toner setelahnya. Jadi ini tuh wajib habis exfo langsung toner. Nah, habis toner itu boleh pakai serum. Serumnya itu ya sesuai dengan kondisi kulit kalian. Cuman kalau AHA jangan dicampur sama niacinamide sama vitamin C serumnya. Terus lanjut night cream, ini juga opsional. Nah, night cream atau sleeping mask ya. Sleeping mask itu banyak kayak ya Sunbaby ada, terus Scarlett ada, Avoskin ada gitu. Nah, terus kalau masker sama sheet mask di urutan mana? Nah, kalau sheet mask itu di urutan ini, habisnya serum. Jadi sheet mask itu justru setelahnya serum ya, tapi jangan lupa didiemin biar nyerap dulu, itu baru pakai sheet mask gitu. Kalau sheet mask sendiri itu tergantung kebutuhan kulit ya. Sebenarnya boleh maskeran setiap hari itu boleh, tapi tergantung kebutuhan kulit juga. Tapi idealnya itu seminggu itu cukup sekali atau 2 kali pakai sheet mask gitu. Nah, terus kalau masker yang bentuknya kayak clay mask gitu ya, yang harus dioles pakai kuas atau yang peeling gitu, itu tuh setelahnya cleanser. Jadi kayak aksesi Macworld, pokoknya yang clay mask itu setelahnya cleanser.
Terus kalau yang tinggal tempel, sheet mask, itu setelahnya serum. Gitu. Terus ini tadi yang mengandung niacinamide ya. Itu rekomendasinya ada ini Avoskin, ini ya bentuknya Avoskin, terus ini Something, dan ini The Ordinary. Nah, masing-masing ini sama-sama mengandung niacinamide, tapi kandungannya itu berbeda lah. Kalau niacinamide ini tuh kandungannya 12%, tinggi banget ya. Terus ada santal azetika. Santal azetika itu bisa untuk menenangin jerawat. Jadi kalau kalian ada jerawat, terus kalian bukannya kusam dengan nyerahin, itu bisa pakai yang Your Skin Bay ini niacinamide dari Avoskin. Tapi ingat ini tuh niacinamide-nya itu tinggi 12%. Jadi kalau misalnya belum pernah pakai niacinamide itu jangan langsung pakai yang niacinamide ini. Pakai yang konsentrasinya rendah dulu gitu. Nah, kalau lanjutnya ini Something. Nah, Something ini dia ada beberapa varian, ada yang 5%, ada yang 10% gitu. Kalau yang baru mau coba itu bisa pakai yang 5%. Nah, yang 5% ini dia tuh mengandung niacinamide dan moisture bibit serum. Nah, dia tuh juga selain mencerahkan, dia tuh juga melembabkan karena dia tuh punya moisture bibit serum. Moisture sabi. Jadi dia tuh buat melembabkan dan juga buat bekas jerawat juga. Jadi niacinamide ini itu buat mencerahkan dan bekas jerawat yang ke kemerah kehitaman kalau nggak salah, kehitaman. Nah, kalau alpha arbutin itu yang kemerahan. Nggak tahu ya kalau kebalik, aku lupa. Pokoknya antara dua ini tuh dua-duanya bisa buat menghilangin bekas jerawat. Tapi yang satunya itu yang kemerahan, yang satunya yang kehitaman. Nanti tak cross check lagi ya. Terus selanjutnya itu The Ordinary. The Ordinary ini brand dari Kanada. Dia itu niacinamide-nya 10% dan ada zinc-nya. Dia itu juga bagus buat nyerahin. Ya ini pilihan ya, pilihan terserah mau pakai yang mana, sama-sama bagusnya, tapi tergantung juga buat kulit kalian. Nah, sekali lagi kalau misalnya belum pernah pakai skincare, itu pakai basic skincare aja dulu, dirutinin terus setiap hari gitu, nanti pasti ada hasilnya. Kalau misalnya emang cocok ya sama skincare, itu bakal ada hasilnya. Nah, nanti kalau misalnya udah mau nambah skincare, boleh nambah yang niacinamide, terus nambah masker. Kalau masker boleh, kalau masih basic diselingin sama masker nggak apa-apa. Terus pakai eksfoliasi gitu. Terus lanjut, nah ini Avoskin. Nah, dia tuh punya banyak banget serum, dan itu masih baru launching gitu. Desember kemarin. Ada total 8 serum sama 4 toner ya. Nah, selain itu dia tuh juga punya eye cream, eye ampul, exfotoner, terus krim, banyak banget yang lainnya lah. Kalau ini tuh yang varian Your Skin Bay. Jadi ini banyak ya warnanya. Dia tuh best seller banget. Jadi mulai dari ini, itu kandungannya marine collagen. Dia tuh bisa mudarin scars kayak noda hitam gitu. Dia tuh bagus banget buat ngeredain itu. Terus kayak smiling line, kayak apa ya, kerutan gitu loh, itu juga bisa. Terus yang ini alpha arbutin, itu buat bekas jerawat. Terus ini lactic acid. Lactic acid ini sama kayak eksfoliasi yang AHA itu, tapi dia tuh lebih mild, lebih apa ya, kandungannya tuh lebih mudah diterima kulit gitu loh. Kandungannya tuh nggak terlalu kuat sekuat AHA. Jadi kalau baru pertama kali mau eksfoliasi itu bisa coba lactic acid ini yang hijau ini ya. Terus selanjutnya ini ada salicylic acid warna pink. Jadi dia itu buat jerawat. Kalau kalian ada jerawat itu bisa pakai salicylic acid.
Terus selanjutnya ini tuh niacinamide. Sama niacinamide itu tadi yang buat mencerahkan. Terus ini tuh hyacros. Jadi dia tuh mengandung hyaluronic acid buat melembabin. Jadi buat kalian yang kulitnya kering gitu butuh banget serum hyacros ini. Jadi kalau misalnya kulitnya tuh benar-benar kering ya, nggak cukup pakai toner aja, terus pakai moisture aja. Jadi butuh serumnya itu juga yang melembabin gitu. Ini yang ada kandungannya hyaluronic acid. Terus selanjutnya ini yang warna kuning itu mengandung vitamin C. Jadi vitamin C itu juga buat mencerahkan, sama-sama buat mencerahkan ya sama vitamin C. Terus selanjutnya ini itu Azecler yang terbaru ya. Kalau yang ini tuh buat anti aging. Jadi kayak kalau udah umur 20 tahun ke atas itu bisa pakai anti aging. Nah, anti aging itu biasanya retinol ya. Kalian kalau sering dengar retinol, retinol itu buat anti aging, buat mencegah penuaan gitu, penuaan kayak kerutan gitu. Dan itu tuh udah harus dimulai dari umur 20 tahun ke atas. Cuman karena aku belum 20 tahun jadi belum pernah coba retinol. Terus kalau retinol itu agak kuat ya kandungannya. Kadang itu pertama pakai itu ada purging. Jadi purging itu kayak apa namanya? Jerawat gitu, jerawat dulu beberapa hari gitu. Tapi kalau tetap aja pakai terus habis itu nanti bakal hilang dan bakal kelihatan bagus banget hasilnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih enteng itu bisa pakai yang Azecler ini. Dia itu alternatifnya retinol gitu. Terus toner. Nah, yang aku bilang toner tadi, nah toner itu nggak cuman hanya ngelembabin. Jadi ada banyak toner itu yang juga mengandung ini yang pertama mengandung niacinamide. Jadi dia itu juga mencerahkan, juga melembabkan karena dia toner. Jadi kalau toner itu dia cair ya, kayak air gitu. Kalau serum itu dia lebih kental gitu. Makanya kemasannya lebih gede karena dia cair gitu. Terus jadi kalau misalnya kalian pengen mencerahkan, kalian bisa pakai rangkaian ini, tonernya sama serumnya. Itu double combo. Jadi udah tonernya mencerahkan, serumnya juga mencerahkan gitu. Terus yang kedua ini yang warna pink salicylic acid. Dia itu juga buat jerawat. Jadi kalau jerawatnya membandel gitu bisa pakai ini dua double combo ini salicylic acid, toner sama serum. Terus selanjutnya ini tuh vitamin C. Vitamin C itu juga sama mencerahkan, pasangannya sama serum ini vitamin C. Cuman mereka ini nggak harus pasangan gitu ya. Kalau misalnya kalian butuh melembabin sama mencerahkan, bisa tonernya vitamin C, serumnya ya cross itu bisa. Jadi bisa di layering, bisa dikombinasi satu sama lain gitu. Terus selanjutnya ini tuh yang biru Marine Collagen Plus ya cross. Jadi dia tuh juga melembabin sama kayak ya cross yang biru ini. Terus selanjutnya something. Nah, ini yang tadi tak bilang ya something. Ada banyak macamnya. Ini yang serum. Nah, ada lagi yang eye gel buat mata sama ini moisturizer ceramik itu. Terus ini ya, ini tuh yang niacinamide warna putih buat mencerahkan. Terus yang biru itu identik dengan hyaluronic acid ya, buat melembabkan. Terus ini 24K Gold itu vitamin C. Vitamin C. Terus ini sama yang niacinamide.
Terus ini yang hijau, ini tuh buat retinol. Jadi buat anti-aging. Buat kalian yang 20 tahun ke atas itu bisa pakai retinol. Terus ini sama hyaluronic acid. Terus ini tuh eksfoliasi, tapi dia tuh peeling. Jadi dia tuh lebih kuat gitu. Jadi butuh cuman beberapa tetes gitu ya. Dia tuh warnanya emang beneran merah kayak gini ya. Jadi nanti pas dipakai itu kayak merah-merah. Terus tunggu beberapa menit terus dibilas. Jadi kalau khusus buat ini itu peeling, jadi dia dibilas. Itu nggak boleh dipakai terus, tapi harus dibilas. Tapi kalau serum-serum yang lain ini ya dipakai biasa, nggak usah dibilas. Kalau dibilas ya sama aja sia-sia gitu. Jadi tetap dibiarin nyerap. Terus ini Scarlett. Jadi Scarlett itu yang kita tahu sebelumnya itu kan terkenal sama body lotionnya, sama pokoknya body care lah. Nah sekarang itu banyak yang buat wajah, ada serum, ada krim. Nah buat mencerahkan itu yang warna pink itu ada serum Bradley Effort After Serum. Terus buat jerawat itu warna ungu acne serum. Terus ini juga ada krimnya, ada day cream sama night cream. Ada yang buat mencerahkan dan ada yang buat jerawat juga. Gitu. Terus kayaknya udah deh. Udah. Kayaknya itu dulu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, monggo nanti jawab. Oke, terima kasih banyak materinya, sangat menarik, membuka wawasan saya dan teman-teman tentang dunia perskincarean yang masih awam, masih banyak yang gitu. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, mulai dari yang paling atas, ada dari Miftah. Oh, udah Reshen, mau open mic aja kali ya. Silahkan kalau mau open mic, Miftah. Halo, Assalamualaikum, sahabat Milati, sahabati Milati. Waalaikumsalam, iya. Iya, Mau nanya Mil, ini kan buat itu kan banyak banget. Nah, kira-kira aku mau nanya waktu yang tepat buat pengaplikasiannya itu pas kapan sih? Soalnya dari aku sendiri itu aku lebih sering pakai skincare secara rutin itu ketika aku lagi masa menstruasi dibandingkan waktu kayak masa-masa suci ya, karena ada tanggungan buat sholat, dan sholat itu kan kayak kita kan apalagi kalau kuliah berangkat jam 7 terus nanti duhur sholat terus kena air wudhu, apakah harus diaplikasikan lagi, terus nanti asar ada sholat lagi, maghrib terus isya kayak gitu loh Mil. Itu gimana? Terus nah buat nanyain soal sunscreen itu, buat sunscreen itu pengaplikasiannya itu dia itu antara itu ya, day cream, sunscreen sama bedak. Kan kalau kuliah kan pakai itu kan biasanya. Nah, itu sunscreen itu sebelum day cream, sesudah day cream, sebelum bedak, itu gimana pengaplikasiannya itu sih. Udah itu aja nanyanya. Langsung dijawab Mbak. Iya, sama satu lagi yang serum tadi kan, karena kan serum tadi katanya nggak boleh dibilas. Nah, buat kesku yang pertama tadi jadinya waktu yang bagus buat pakai serum itu kapan juga itu sih. Iya. Ya. Oke. Bisa langsung dijawab aja, Milati. Ya, kalau waktu yang baik buat skincarean ya sebenarnya nggak cuman pas PMS ya, setiap hari. Cuman kalau aku gini sih, apa namanya, kalau pagi itu ya tetap yang cleanser, toner, terus serum, terus urutannya ya serum, habis gitu tuh day cream, baru SPF, baru sunscreen. Jadi sunscreen itu yang paling terakhir kan, dia itu kan yang ini sih apa namanya, yang lindungi wajah dari matahari gitu. Jadi dia tuh
yang barisan terdepan, apa namanya, yang terakhir gitu loh, yang paling terakhir. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya lagi sholat itu ya kalau serum itu ya kalau misalnya udah nyerep, misalnya udah beberapa jam itu ya nggak apa-apa dipakai wudhu. Nah, nanti kalau habis duhur itu biasanya sih cuman reapply sunscreen aja, apalagi kalau lagi keluar ya. Soalnya kan jadi yang perlu itu cuma sunscreen aja kalau buat di reapply. Kalau serum nggak usah. Kalau kalau aku sih kalau serum kalau misalnya keluar-keluar gitu ya, itu lebih baik malam aja sih. Jadi kalau malam itu kan kayak waktunya itu banyak banget tuh habis sholat isya sampai paginya. Jadi aku lebih sering itu kayak kalau bangun tidur itu langsung glowing karena ya memang dari malam gitu loh, dari malam pakai sampai sampai pagi gitu. Pakai serum terus sheet mask kayak gitu. Terus apa lagi tadi? Udah sih, Mil. Oh Udah. iya, Ada feedback kan? iya feedback. Berarti kalau kita wudhu itu nggak usah apa-apa wudhu salat duhur ya kan? Kalau aku kuliah kebiasaannya sih dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu di kampus terus kayak gitu. Berarti waktu wudhu itu nggak usah pakai ini ya apa facial wash gitu nggak usah. Nggak usah, langsung sunscreen nggak apa-apa. Pas wudhu berarti nggak usah langsung air wudhu aja itu. Kalau misalnya pakai bedak, ya pasti pakai bedak sih. Iya, saya butuh apa pakai itu face wash itu. Oh, oke, Mil, makasih Mil. Oke, pertanyaan pertama. Oh, ini ada yang raise lagi. Mbak Asmaul Husna bisa langsung unmute. Oke, Mil mau tanya, kan biasanya kan kita habis skincare kan tambahin bedak ya. Misal mau ada keluar atau acara gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya kalau kita udah skincarean sampai yang terakhir sunscreen terus tambah bedak itu nantinya malah mengurangi manfaat dari skincare yang udah kita aplikasikan ke wajah kita. Kayak gitu. Itu benar apa enggak? Satu. Yang kedua, terus ada juga kayak ya rumor gitu. Biasanya kita kan kalau keluar kan pakai bedak bayi aja kan enteng gitu ya. Nah, katanya bedak bayi ini malah dia nyumbat pori-pori kita. Itu yang bikin kayak banyak komedo gitu kan. Nah, itu benar apa enggak? Itu sih. Oke, makasih. Oke, terima kasih Ya, pertanyaannya. saya izin jawab ya, Mbak. Ya, langsung Ya, dijawab. kalau yang pertama itu mitos sih. Jadi nggak ada hubungannya sih. Kalau habis skincare itu ya emang sewajarnya pakai make up gitu, Mbak. Jadi kalau dari yang tak baca itu nggak ada yang bilang kalau menghambat kinerja skincare, enggak, karena kan dia skincare itu kan udah nyerap gitu kan, udah nyerap terus habis itu sampai yang sunscreen, terus kalau mau ditambahin ya nggak apa-apa tambah bedak gitu, karena kalau uh, skincare itu kan dia bakal nyerap, tapi kalau kalau makeup kan dia cuman mengcover gitu doang. Nah, nanti habis pakai makeup itu yang harus dibersihin sampai benar-benar bersih gitu. Terus yang kedua, pakai bedak bayi. Iya, pakai bedak bayi itu nggak semua benda-benda bayi itu bagus ya buat kita, karena ya banyak nggak cocoknya sebenarnya, karena kan kandungannya kan beda buat bayi sama buat kita. Kalau itu emang benar bisa bisa malah bisa bikin komedo, bikin jerawat gitu. Jadi lebih baik bedak biasa. Kalau biasanya saya bedak mark gitu ya, yang paling banyak dipakai, yang paling baik cocok gitu, gitu Mbak.
Oke, barangkali ada feedback dari Mbak Asmaul atau sudah cukup? Udah cukup. Terima kasih Melati. Mbak. Oke, ini saya bacakan pertanyaan yang di chat ya. Ada dari Miftahul Rizkiah juga. Eye cream atau eye gel apa? Yang bagus apa? Tadi belum dibahas ya, apa jenis-jenis eye cream. Ya, kalau yang bagus apa sama aja, cuman bedanya itu kan cuman teksturnya. Kalau krim itu lebih ya kayak krim, kalau gel itu kayak kayak gel, terus nanti itu pas di aplikasi ini kayak cair gitu kan, sama aja kalau menurutku. Jadi lebih ke kalau gel itu buat yang berminyak. Kalau yang berminyak itu lebih cocok pakai gel. Kalau yang krim itu buat yang apa namanya? Buat yang kering, bisa pakai yang krim, atau kalau yang kering juga bisa pakai gel. Tapi kalau misalnya berminyak itu pakai yang gel aja. Kayak something itu gel. Something itu gel. Kalau Avaskin itu krim sama gel, ada dua dia itu. Gitu. Oke, terima kasih. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Setia Amri, mau tanya bedanya sunscreen sama sunblock itu apa? Terus kandungan SPF sebaiknya berapa buat aktivitas outdoor? Ya, kalau sunscreen sama sunblock. Jadi kalau sunscreen itu dia gini, kalau sunscreen itu apa namanya? Dia itu sebenarnya ngebiarin UVA sama UVB masuk, tapi dia itu kayak apa ya? Kayak apa namanya? Lebih gimana ya ngomongnya? Lebih melindungi gimana ya? Pokoknya itu dia tuh tetap nyerap ke kulit, tapi itu dia itu nggak yang baik-baik aja yang diserap. Maksudnya yang apa ya? Pokoknya gitulah. Tahu nggak? Aku agak susah jelasinnya. Pokoknya kalau sunblock itu kayak dia tuh benar-benar diblok gitu loh. Nggak bisa masuk. Sinar matahari itu nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya yang apa namanya sunscreen itu dia itu dia itu tetap masuk, tapi dia itu kayak ngefilter gitu loh, mana yang baik mana yang enggak gitu. Jadi kalau sunblock itu tetap sunblock itu benar-benar diblok, nggak bisa masuk sama sekali. Kalau sunscreen itu tetap bisa masuk, tapi dia itu difilter. Nah, kalau kebanyakan yang beredar memang sunscreen, sunblock. Kalau sunblock itu ada kayak Nivea itu sunblock tuh. Terus kalau buat kulit itu kulit tangan biasanya itu sunblock. Nggak ada yang sunscreen, kebanyakan itu sunblock. Kalau buat wajah biasanya itu sunscreen kebanyakan. Terus kandungan SPF sebaiknya buat aktivitas outdoor itu paling nggak 40 sampai 50 gitu. Kalau di rumah aja 30 cukup gitu. Ya, terima kasih. Terus ini ada pertanyaan terakhir dari Halim. Mau tanya tentang flawless makeup yang kayak natural gitu, apa benar kulit yang kurang terawat itu agak sulit kalau dibuat flawless makeup? Iya, kalau misalnya apa namanya kondisi kulit itu juga mempengaruhi kita kalau mau makeup. Jadi kalau misalnya kulitnya itu kayak berminyak atau mungkin kering, kusam gitu, kadang kalau misalnya dikasih bedak, dikasih makeup itu sebagus apapun, semahal apapun itu kayak apa namanya nggak bisa masuk, nggak bisa apa namanya nggak cocok gitu loh, nggak bisa nyatu sama kulit. Jadi emang benar apa harus kita rawat dulu kulitnya. Nanti pakai make up apapun itu bakal bisa nyatu
bagus gitu kalau misalnya kulit kita beneran sehat, terawat gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Sesi tanya jawabnya ditutup dulu. Teman-teman yang sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya. Di linknya ada di kolom chat. Baiklah, sepertinya kita sudah masuk di penghujung acara. Silahkan Milati apabila ada closing statement-nya. Oh ya, apa namanya? Ya terima kasih buat semuanya. Maaf kalau misalnya kurang apa namanya? Kurang banyak, kurang jelas gitu. Aku cuma nyampein yang aku tahu, sebenarnya aku nggak pantas ngisi materi karena aku belum terlalu paham. Nah, cuman aku berusaha nyampein apa yang tak tahu ya, karena aku sekitar setahun ini jualan skincare. Nah apa namanya? Makasih banyak. Terus jangan lupa skincarean. Kalau buat yang baru-baru itu pakai basic skincare. Karena aku dulu itu nggak pernah skincarean ya, dan yang kusem gitu loh. Terus juga jadi gampang jerawatan, komedo gitu dan lain-lain. Dan sekarang sering skincarean udah nggak pernah lagi yang namanya komedo terus jerawat itu nggak jadi gitu loh. Jadi saking bagusnya, kayak jerawat, kalau aku jerawat itu kalau karena PMS aja, dan kalau karena PMS cuma satu gitu, ini paling cuma kecil terus besoknya nggak jadi itu langsung kempes gitu karena skincare itu gitu. Biasanya sih pakai Exfo ya, pakai Exfo itu bagus banget. Jadi kalau ada jerawat walaupun cuma satu ya, kalau dipakai Exfo malamnya besoknya nggak jadi, langsung kempes dia tuh, nggak jadi gede gitu. Terus ada kode voucher itu kalau mau di chat Niro 1011 itu minimal berapa ya? Minimal 0 kalau nggak salah, minimal 10.000. Minimal 10.000. Iya, Milati, mohon maaf ini di kolom chat ada yang mau tanya Cahya Karin dari UNESA. Silakan bisa di kolom chat atau on mic juga nggak apa-apa. Oh ya, silakan. Cara itu vouchernya itu minimal 10.000. Cara klaim vouchernya itu gimana ya, Mil? Oh iya, itu minimal belanja 10, sebentar ya, tak ini. Jadi itu tuh vouchernya di Shopee. Nah, itu tuh minimal belanja 10.000, diskon 50% sampai 10.000. Jadi kalau misalnya kalian beli 10.000 itu cuma bayar 5.000. Kalau kalian beli 20.000 cuma bayar 10.000. Tapi kalau kalian beli 30.000 potongannya cuma 10.000. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, cara ngeklaimnya itu di halaman Shopee awal, paling kelihatan nggak ya? Paling kanan itu ada voucher saya. Nah, masukkan kode itu di voucher saya itu, masukkan kode voucher. Niro 1011. Nah, itu nanti bakal keklaim sendiri gitu. Diskon 50%. Oke, ini pertanyaannya di chat udah masuk dari Cahya Karin UNESA. Bagaimana cara meyakinkan cowok agar mau skincarean? Selama ini kan banyak cowok yang nggak mau pakai skincare. Mungkin hanya pakai sabun muka gitu aja.
cara meyakininya. Kalau dari aku sih gini, apa namanya? Karena yang butuh perawat itu nggak cuma cewek aja ya, cowok juga. Terus juga diniati ini bersyukur. Bersyukur kan nggak cuma cewek aja, cowok juga, semuanya juga. Dan semuanya itu semua aja kan dikasih apa namanya? Kita dikasih nikmat tubuh ya, itu bisa lengkap sempurna wajah, dan kita itu udah seharusnya merawat gitu. Kita mensyukurnya itu dengan merawat, dan merawat itu nggak cuma cewek aja, cowok juga, cowok cewek kan. Gitu sih. Kalau kalau aku yakinin itu dari itu sebagai wujud syukur kita buat merawat wajah. Gitu. Jadi tujuannya bukan biar cantik atau ganteng gitu. Salah satu yang diomongin Gus Ramzi kemarin juga di diskusi personal branding, kan kita merawat diri kita itu sebagai apresiasi buat diri kita sendiri gitu loh. Bukan buat orang lain melihat kita seperti apa gitu, tapi kita menghormati diri kita sendiri dengan merawat diri kita. Oke. Memasuki acara terakhir, kita bisa dokumentasi lebih dahulu ya. Yang nggak ada masalah kendala jaringan bisa minta tolong on cam sebentar, kita ambil dokumentasi. Ayo silahkan. Oke, terima kasih yang sudah membuka kameranya. Yang lain bisa on cam. Keputraan. Lah. Oke, kita ambil gambar dulu ya. 1, 2, 3. Lah, kok ditutup Cahaya Karim? 1, 2, 3. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Ditunggu lagi buat acara sekolah keputrian selanjutnya ya. Sekali bendera dikibarkan, hentikan ratapan dan tangisan. Mundur selangkah adalah bentuk pengkhianatan. Salam pergerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Milati. Makasih teman-teman keputrian. Yeay. Sami-sami.